Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin sharing lagi sama kalian. Tadi aku udah buat bentuk cinta, obsesi, dan posesif ya. Aku nggak tahu nanti judulnya apa. Lihat aja. Pasti itu aku upload sebelum video ini. Oke, sorry. Iya, sebelum video ini. Ya. Dan di sini aku pengen bahas lagi tentang apa tadi ya? Cinta, ya. Cinta kok menyakitkan, mengecewakan, kamu ditinggalkan, kamu dikecewakan. Jadi di sini sebelum aku mulai, aku harus bilang sama kamu, aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga aku seorang konselor. Jadi aku belajar psikologi juga. Kedua, aku juga belajar tentang Vedic astrologi atau astrologi Hindu. Jadi aku bakal melihat dari berbagai sisi kenapa kita disakitin, ya, kenapa kita dikecewakan. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, apa sih cinta itu dulu, ya? Cinta itu apa? Cinta itu bukanlah suatu kata kerja, karena kata kerja akan membuat itu menjadi ya ataupun tidak, ya, menjadi me ataupun di, entah jadi aktif ataupun pasif. Jadi maksudnya mencintai dan dicintai. No, cinta atau love adalah individual, sesuatu yang satu, ya, nggak ada polaritasnya, maksudnya dia nggak ada sisi lainnya, ya. Kita sebut aja seperti layaknya cincin yang benar-benar cuman satu lingkaran tok kayak gini, ya sih, nggak ada sudutnya, ya, sama sekali perfect round atau lingkaran yang sempurna. Oke, inilah cinta. Mau dibalik gimana pun, ya, dia akan terlihat bulat aja gitu, nggak ada sisi manapun yang bisa untuk memperlihatkan dia ada sisi lainnya. Oke. Sekali kamu cinta, seperti layaknya api, ya, energi. Cinta itu adalah energi yang sebenarnya aku sebut aja lilin. Karena kita gini, saat kita lahir ke dunia, kita mulai dari awal aja ya. Sebelum kita lahir, kita udah mengambil kontrak kehidupan, kontrak karma dengan Tuhan. Kita harus bertemu dengan siapa, disakiti siapa, menyakiti siapa, dikecewakan siapa, menikah dengan siapa, lahir dari orang tua yang seperti apa, itu sudah semuanya udah diatur, sudah ditakdirkan. Just plug, kita lahir, jiwa kita masuk, roh kita ke dalam perut ibu kita, ya. Bahkan kita bisa lahir dari perut seorang ibu yang mungkin dulu ibu tersebut kita sakiti di kehidupan dulu dan dia bukan siapa-siapanya kita. Bisa jadi untuk apa? Untuk kamu bisa merasakan dan kamu berbakti dengan dia di kehidupan ini sih. Jadi banyak banget probabilitas yang bisa terjadi. Oke? Jadi kita harus paham saat kita lahir berarti kita udah mempunyai karma kita sendiri. Oke? 7 tahun pertama kita lahir, kita masih membawa karma orang tua kita. 7 tahun setelahnya, ya, memasuki sampai 14 tahun, ya, kita membawa karma kita sendiri, sisa-sisa yang harus kita jalani. Makanya kamu akan melihat perubahan saat anak masuk sekolah SD dan juga masuk SMP. Ada perubahan memang biasanya, entah anak itu penuh bully, penuh apa, dia berubah banget. Namun saat dia masuk ke 15 tahun, kamu akan melihat perubahan drastis dalam hidupnya dia. Dia bisa lebih dewasa atau dia lebih bisa ngerti hidup karena dia udah membawa atau menjalankan karma yang dia harus jalani di kehidupan ini. Oke, karena itu sisa-sisa di kehidupan lalu. Namun ada juga yang baik aja, umur 7 tahun, 14 tahunnya tiba-tiba masuk 15 tahun, walah gitu, berubah drastis. Dia justru lebih nakal, lebih bandel gitu, banyak, sorry pada noise ya, banyak banget yang dia lakukan dan orang tua dia nggak bisa handle, ya, karena memang seperti itu. Ya sih, jadi kamu bisa ngelihat patternnya di sini, polanya, ya. Dan saat kita dekat dengan seseorang, kita jatuh hati dengan seseorang, kita jatuh cinta lah, kita sebutnya kayak gitu, ya. Nah, dia meninggalkan kita, dia memilih orang lain, ataupun hubungan kalian gak berhasil, kita marah, kita kecewa, kita ngerasa disakitin, merasa dikecewakan oleh dia, ya. Namun ada satu hal yang gak kita lihat di sini, apa yang tadi barusan aku bilang,
bahwa kamu udah membawa karma untuk disakiti oleh dia. Artinya udah diizinkan Tuhan, diizinkan semesta untuk itu semua terjadi. Oke. Kedua, dari sisinya dia memang harus menyakiti kamu di kehidupan ini, ya, mau dia sadari ataupun tidak. Oke. Dan saat kalau kita udah masuk ke masa kita menyadari akan hal tersebut, itu lebih baik untuk kita memang tidak ikut campur sama sekali. Kita lebih baik menghindar, dalam artian misalnya kita tahu kita harus mendapatkan kesakitan dari seseorang, dalam artian kita nggak hanya menghindar atau gimana, kita tetap di dalam posisi kita sendiri, kita spiritual, being yourself, ya, mau dia datang, mau dia marah, ngapain juga, bla 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 bla, gitu ya, memaki kita atau apa, ya udah, nggak perlu kamu pedulikan sama sekali. Kenapa? Dia sedang membawa karma yang memang dia harus berikan ke kamu, dan harus dia memang rasakan juga dari kamu, sih. Itulah kenapa kalau kamu bertemu seseorang yang spiritual, orangnya seperti tidak akan melakukan apapun, ya, dia just being themselves, cuma duduk diam aja. Orang marah aja diam, orang gimana ya dia diam gitu, karena memang dia tahu, ya, orang itu datang ya untuk seperti itu, ya, untuk dia, untuk nggak tertrigger, ya, dia nggak mau, sih. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita nggak bisa untuk ngerasa diri kita lah hanya salah satu korban, karena kita semua adalah korban dari kehidupan kita, produk dari masa lalu kita, dimana kita semua hadir karena memang kelakuan dan karma kita di kehidupan sebelumnya. Ya, apalagi seperti aku bilang tadi, astrologi Vedic, ya, aku sendiri belajar tentang astrologi aku sendiri itu sampai benar-benar sangat, aku sangat terobsesi dengan astrologi sekarang, ya. Aku benar-benar belajar chart aku itu kayak seperti aku mempelajari orang yang benar-benar aku sayangi, saking terobsesinya, ya, karena memang aku sangat ingin tahu kenapa ini semua terjadi, ya. Dan aku menemukan ternyata, ya, dari berchart yang aku itu terlihat, ya, kalau aku memang memiliki karma yang cukup besar di kehidupan lalu yang memang harus aku rasakan di kehidupan ini, dimana aku harus benar-benar disakiti, dihancurkan seseorang sampai hancur-hancurnya, dalam artian semua aspek dalam hidup aku harus hancur, karena memang di kehidupan lalu aku udah begitu banyak nyakitin orang, sih. Apa yang bisa aku lakukan, ya, itu terjadi di kehidupan lalu, aku nggak tahu itu kapan, dan apakah aku bisa memperbaikinya, ya nggak akan bisa. Dan apa yang udah tertulis di chartnya aku, di tanggal lahirnya aku, ya nggak bisa aku ubah, sih. Mau nggak mau ya harus keterima, harus kujalani. Sempat shock, sempat trauma saat astrologi aku bilang kayak gitu, ya. Jadi apa yang menyakitkan, ya, adalah bukan tentang aku yang ditinggalkan, dikecewakan itu tadi jadinya ke diri aku, namun menyakitkan adalah kenapa aku harus membayarnya di kehidupan ini, gitu. Kenapa nggak dulu aja aku ngerasain karmanya, sih. Itu pertanyaannya aku. Namun ya, karena memang aku suka mencari jawaban, dan aku setiap kali aku mencari setiap kali aku bertanya memang aku selalu dapat jawabannya, cepat atau lambat, ya, aku dapat jawaban, yes. Karena dulu di kehidupan lalu, apapun pembelajaran yang aku jalani, nggak ada satupun yang aku ambil, benar-benar nggak ada gunanya untuk aku dulu. Benar-benar aku sangat keras kepala, dan itulah kenapa aku masih merasakan dan aku punya kekerasan kepala itu dalam diri aku sekarang, dimana, yes, aku walaupun seorang perempuan, aku sangat keras kepala, sangat bisa memberontak, ya, dan aku sangat bisa untuk bersuara, ya, untuk seorang perempuan, apalagi untuk dunia patriarki yang masih ngerasa perempuan di bawah laki-laki. Aku nggak suka yang seperti itu. Aku bisa memberontak dan aku bisa marah, apalagi aku perempuan yang mau suara aku didengar. Maksudnya aku pengen aku nggak dianggap second gender, aku pengen dianggap sama dengan laki-laki, sih. Jadi energi itu masih terbawa sampai sekarang.
Namun karena kekerasan kepalaku itu tadi juga membuat aku belajar dan kuat. Jadi belajar astrologi, berchat, belajar tarot, psikologi itu nggak membuat kita langsung hidup kita nyaman, ya. Kita bisa akan ngerasa sangat menyakitkan. Kenapa? Karena saat kita menemukan akar dari semua itu, apakah kamu siap untuk menerimanya? Kan belum tentu gitu. Aku sendiri aja belum tentu menerimanya. Dulu perlu waktu berbulan-bulan, bertahun aku nerimanya. Namun memasuki 2022 ini awal ini, dan aku juga memasuki usia baru, itu benar-benar membuat aku jalan oke. Ya, kesalahan memang dalam diri aku dan aku mau belajar. Jadi aku udah nyampe di masa aku tidak mau menuntut apapun, mengubah apapun di masa lalu, masa depan. Apapun yang pengen aku lakukan saat ini, dan jika bisa aku lakukan, aku buat video seperti ini dan terupload, ya berarti memang harus aku lakukan. Berarti udah diizinkan semesta, diizinkan Tuhan gitu. Kalau enggak, ya berarti enggak. Itu sesimpel itu cara pandangnya aku untuk saat ini, ya. Jadi itulah yang harus kita pahami, kenapa kamu rasa cinta itu nyakitin. Ya, padahal cinta nggak menyakitkan sama sekali. Cinta nggak ada sangkut pautnya dengan harapan dan ekspektasinya kita. Seperti aku bilang tadi, cinta layaknya seperti api. Ya, sekali menyala nggak akan bisa dipadamkan. Nggak akan bisa, seperti layaknya energi. Energi nggak akan pernah bisa dipadamkan. Jika kamu belajar tentang energi, hukum kekekalan energi 2, kamu bakal tahu, ya. Cinta nggak akan pernah bisa, energi nggak akan pernah bisa dipadamkan. Hanya bisa ditransform energinya ke arah energi yang lain. Seperti matahari, kamu mau memadamkan matahari gimana pun, dia nggak akan pernah bisa. Matahari energinya akan transform ke bulan saat malam dan memperlihatkan bulanlah yang bercahaya, padahal enggak. Itu adalah bentuk transformasi energi dari matahari itu sendiri. Si waktu terus berjalan, namun energi akan terus berlaku. Ya, seperti halnya aku bilang tadi, cinta. Jadi saat kita cinta dan sayang dengan seseorang, bentar ya. Sorry ya. Tumben handphoneku bisa bunyi. Padahal handphoneku selalu silent ya. Aku lupa silent kah atau gimana? Oke. So, sampai mana tadi ya? Seperti aku bilang tadi, cinta ya akan selalu menjadi cinta mau sampai kapanpun. So that's why ya, saat seseorang bilang sekali cinta ya akan tetap cinta, yes, that it's kalau itu benar-benar cinta ya. Namun kalau itu adalah obsesi yang kamu kira cinta, ya nggak akan pernah bisa jadi cinta. Oke. Saat kamu kira itu adalah cinta, obsesi tersebut, dan saat obsesi itu hilang, kamu gak akan merasakan apa-apa. Posesif itu hilang, kamu gak akan merasakan apa-apa. Namun saat itu semua memang ada cinta di dalamnya, saat obsesi posesif itu hilang, namun kamu ingin masih dekat dia, bersama dia, dan ingin bersama dia tanpa kamu tahu alasannya apapun, ya itulah cinta. Karena cinta kamu udah berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, ya, energi yang lebih tidak lagi seperti api yang bikin panas, ya. Jadi seperti aku bilang ya, cinta bukanlah sesuatu hal yang menyakitkan, ya. Cinta itu seperti layaknya racun. Kok racun? Yes, racun atau obat yang kamu makan sedikit aja bisa untuk menyembuhkan kamu dari kesakitan dan kecewaan kamu. Namun kalau berlebihan, ya, dan kamu menjadikan itu adalah alasan, ya, padahal kamu nih yang gak bisa mengontrol diri kamu untuk terus-terusan minum racun itu, dan akhirnya kamu menyalahkan racun itu. No, kesalahan tetap ada di diri kita karena kita menjadikan racun itu sebagai segala-galanya, padahal cukup sedikit aja, ya, bisa dibilang seperti itu. Dan itulah kenapa ujung-ujungnya ada yang terobsesi, ada yang kecanduan, ketagihan akan cinta yang dia miliki bersama pasangannya. Dan dia akhirnya lost control dan dia nggak bisa lepas dari pasangannya. Apapun yang terjadi. Ya, di satu sisi bisa baik jika memang pasangannya bisa menerima, namun kalau pasangannya nggak bisa menerima, ya disitulah masalah akan timbul, trouble-nya bakal muncul, isunya juga. Ya, sebenarnya untuk benar-benar menjelaskan apa itu cinta, kamu harus perlu
menjalaninya, merasakannya. Dan saat kamu menemukan orang tersebut, ya, orang tersebut akan membantu kamu untuk melihat apa pola cinta kalian. Jadi cinta akan memiliki polanya masing-masing untuk kalian, untuk kamu dan dengan pasangannya kamu. That's it. Kalau kamu udah menemukan pola itu bersama pasangan kamu, ya aku bisa bilang that is real love, itulah cinta sejati. Namun kalau kamu menjadikan pola orang lain, cara pandang orang lain tentang cinta itu masuk ke dalam diri kamu, ya kamu masih perlu untuk belajar akan cinta itu. Jadi itulah kenapa kita perlu dekat dengan seseorang, sharing dengan seseorang, bukan karena obsesi, bukan karena posesif, namun untuk cerita tentang kehidupan, cara pandang dia tentang keluarga, tentang spiritual, tentang keyakinan, semua hal psikologi, ya, dan juga tentang cinta itu sendiri apa dalam bentuk yang netral. Kalau kamu dengan pasangan bisa menjalani itu semua tanpa perlu kalian menyatakan itu adalah benar-benar cinta pun, aku udah bisa bilang itu adalah cinta versi kalian. Dan the best itu tuh adalah cinta yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Dan kalian nggak perlu kayak afirmasi atau konfirmasi ke orang lain ini adalah cinta. Kalian sendiri akan mengerti, oh inilah cinta kita. Jadi nggak perlu untuk melihat, oh ini tanda dia cinta sama aku, oh ini tanda dia sayang sama aku. No, ya, yang aku bisa bilang cinta adalah cara pandang kita masing-masing saat kita bertemu seseorang, ya. Pola dan patternnya akan memperlihatkan itu cinta yang sebenarnya, cinta sejati atau cinta yang atau posesif atau obsesif atau egoisme yang sedang menutupi diri dia, memperlihatkan diri dia seperti cinta. See? Okay, so kenapa cinta yang real seperti aku bilang tadi itu akan menenangkan, enjoy, ya, kayak apa ya, dekat dengan dia, dengar suaranya dia, just being around her atau around around him gitu ya, kan bener-bener it's love, itu cinta. Karena memang cinta ya seperti itu, ya, simple, sederhana, namun karena saking simpelnya, sederhananya, manusia perlu untuk membuat itu seperti terlihatnya so special, so apa ya, sangat menarik lah gitu. Padahal enggak, karena untuk membuatnya terlalu spesial, terlalu menarik, justru kita kehilangan esensinya yang sebenarnya pure, yang tulus, apa adanya, dan enggak macam-macam, enggak muluk. Okay, so that's it ya. Aku nggak nyangka videonya hampir 20 menit, but ya, aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. Oh ya, di sini bagi kalian yang ada labu loh. Ini dia, tapi aduh, kenapa sih kamu ini ada yang mau kenalan nih sama labu dulu. Tai matamu itu kita bersihkan dulu. Dia ini paling nggak suka tai matanya dibersihkan, turan matanya dibersihkan. Jangan jorok dong. sih ada yang mau lihat tabu, ada yang mau lihat tabu. Halo, aku labu. Aku sering dipanggil si butut. No. Itu lihat tuh. Halo, aku si babu. Gitu. Aku suka senam nih. Bye bye. Much love dari labu. Jangan lupa tonton videoku ya, kata labu. Bye bye. Kiss lah labu. Kiss dari labu. Bye. See you ya. Doa terbaik untuk kalian dan selalu bahagia.